Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pada program studi pendidikan teknologi informasi semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai hardware-hardware yang ada pada komputer atau PC personal computer. Kita akan sama-sama mengenali apa-apa saja yang ada dalam komponen tersebut. Untuk itu, silahkan Anda simak baik-baik tayangan video berikut ini. Baiklah, sekarang di hadapan kita ini sudah ada CPU yang dimana di dalam CPU ini berisi berbagai macam komponen ya, dan akan kita bahas satu persatu. Setelah CPU itu kita bongkar, di dalamnya ada yang namanya komponen motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan lain sebagainya terdapat dalam motherboard ini. Dan ini adalah yang disebut dengan hard disk, atau tulisannya HDD, hard disk drive, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara, artinya akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, hard disk ini akan menyimpan data seperti data dokumen, gambar, video, musik, dan lain-lain secara permanen. Dalam artian, tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan, kecuali data tersebut dihapus oleh penggunanya. Secara umum, hard disk terdapat 3 jenis, yaitu IDE, ATA, dan SATA. Ketiganya memiliki keunikan masing-masing. Untuk hard disk dapat kita lihat informasinya pada teks atau label yang tertera di belakang hard disk. Bisa dilihat informasi kapasitas hard disk dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah PC cooler atau heatsink, atau juga orang menyebutnya dengan kipas atau blower. Heatsink ini merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan oleh komputer bisa berlangsung secara optimal, maka heatsink harus dipasang di atas prosesor. Kemudian juga diberikan semacam gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Biasanya heatsink dilengkapi dengan kipas yang mempercepat proses pendinginan. Pada perangkat komputer, heatsink yang digunakan biasanya berbahan aluminium yang memiliki konduktivitas panas yang tinggi sehingga cepat mendinginkan perangkat. Mengingat panas pada komputer itu bisa juga merusak pada hardware yang lainnya. Maka di sini peranan heatsink dengan kipas ini sangat berperan untuk mendinginkan perangkat yang ada di dalam komputer. Yang berikutnya adalah
prosesor atau disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit. CPU atau prosesor ini bisa dibilang adalah otaknya dari komputer karena bertugas untuk melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan pada komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Jadi ini disimpan pada motherboard, tepatnya di bawah heatsink. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Kemudian ada Control Unit, pengatur input dan output data, serta Memory Unit atau alat penyimpan data. Meskipun kecil, tapi prosesor ini mempunyai peranan yang sangat vital dalam menjalankan program komputer. Yang berikutnya adalah VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Yang berikutnya adalah optical drive. Optical drive ini merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca ataupun menulis, read atau write, data dari kepingan CD atau DVD yang dimasukkan ke dalam optical drive ini. Terdapat beberapa jenis optical drive yang bisa Anda ketahui. Di antaranya ada CD-ROM drive, CD-RW drive, dan juga ada DVD-ROM drive. Komponen berikut adalah power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai data ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa disebut juga sebagai jantung komputer karena dia memberikan daya kepada komponen-komponen lain di dalam komputer. Jadi mustahil komputer Anda bisa nyala atau bisa hidup tanpa adanya daya yang disuplai oleh power supply ini. Komponen berikutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan, kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Dengan menggunakan RAM, penggunaan komputer dapat menulis dan membaca data dalam waktu bersamaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih RAM. Ya, di antaranya, pilihlah RAM dengan kapasitas besar. Untuk melihat kapasitas, Anda bisa melihat pada informasi yang tertera pada label RAM tersebut. Kalau kita lihat misalkan di sini tertera 4 GB, artinya kapasitas RAM tersebut adalah 4 GB. Semakin besar kapasitas RAM, akan semakin cepat pula sebuah komputer melaksanakan perintah yang diberikan. Oleh sebab itu, fungsi atau peran dari RAM ini sangat vital juga, yaitu untuk menentukan kecepatan dari sebuah komputer. Komponen berikutnya adalah keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai input device.
Keyboard ini terdiri dari deretan angka dan juga deretan huruf. Ada beberapa jenis keyboard dan yang Anda lihat sekarang ini adalah tipe QWERTY ya. QWERTY. Ini tipe QWERTY. Alat berikutnya adalah mouse. Mouse ini merupakan salah satu dari input device selain keyboard. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau menunjukkan aplikasi yang diinginkan. Mouse sendiri mempunyai beberapa jenis, diantaranya mouse serial, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Nah, yang Anda saksikan sekarang ini dilihat dari tipenya adalah mouse USB.